Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga Anda selalu dalam sehat walafiat dan selalu dalam keadaan yang berbahagia. Nah, Ananda, kita harus tetap semangat ya, walaupun pembelajaran yang jarak jauh, belajar dari rumah. Nah, kali ini kita akan belajar matematika kelas 5, materi debit, menghitung debit bersama Ibu Guru Elsie Febriani dari SD Negeri 37 Sungai Bange, Kecamatan Kuto Tengah, Kota Padang. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Dan berdoa selesai. Baiklah, Hanada, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kita dapat menjelaskan nanti pengertian debit. Yang kedua, nanti kita dapat menentukan satuan volume dan satuan waktu. Dan yang ketiga, kita dapat mencari debit air. Nah, ini pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita lanjut belajarnya. Nah, sekarang kita masuk kepada pengertian debit dahulu ya. Debit adalah volume air atau zat cair mengalir dalam waktu tertentu. Zat cair mengalir dapat melalui penampang air, sungai, saluran, dan pipa atau keran. Nah, jadi debit ini merupakan volume cair yang mengalir dalam waktu tertentu. Jadi ada dua di sini, ada volume dan ada waktu. Nah, volume ini nanti kita lihat apa satuannya dan waktu ini juga apa satuannya. Nah, dalam menentukan debit terdapat hubungan antara satuan volume dan satuan waktu ya. Nah, sebelum menentukan debit ini kita terlebih dahulu mengenal dulu satuan volume dan satuan waktu. Untuk itu, mari kita kenal terlebih dahulu satuan waktu dan volume. Ayo saksikan. Nah, satuan waktu adalah jam ya. Seperti kita ketahui ada jam, ada menit, ada detik. Nah, ini ada hubungannya. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit 60 detik dan 1 jam 3600 detik. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita mengubah dari jam ke menit, berarti kita mengalihkan 60. Sementara saat kita mengubah menit ke jam, berarti kita naik ya dari yang kecil ke yang besar. Jadi dibagi 60. Mengubah menit ke detik juga dikali 60. Mengubah menit ke detik dibagi dengan 60. Mengubah jam ke detik dikali 3600 karena jam di bawah jam ada menit dan ada detik. Jadi kali 3600 dan mengubah detik ke jam kita bagi 3600. Nah, seperti itulah kira-kira hubungan antar satuan waktu. Nah, bagaimana sekarang kita lihat hubungan satuan volume. Nah, untuk satuan volume kita ada dua tangga. Yang pertama adalah tangga satuan liter. Biasa ya, Ananda mungkin membeli minyak ya, 1 liter, 2 liter, itu adalah satuan volume. Nah, kita lihat di sini ada tangga kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Jadi ada 7 tangga yang mana kalau kita turun tangga, setiap kita turun 1 tingkat maka dikalikan 10. Jadi jika kita turun 2 kali, kita akan mengalikannya 10-nya sebanyak 2 kali. Begitu juga dengan kalau kita naik tangga, 1 kali naik tangga atau 1 tingkat berarti kita bagi 10. Kalau naiknya 2 tingkat dibagi 100, naik 1 tingkat lagi dibagi 1000. Bukan ditambahkan ya, tapi dikalikan atau dibagikan. Nah, ini untuk satuan liter. Bagaimana dengan satuan tangga yang satu ini? Ini adalah disebut dengan kubik atau disebut pangkat 3. Ini awalnya adalah satuan panjang, jika dia pangkat 2 itu satuan luas, dan sekarang dia pangkat 3 artinya satuan volume, kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Maaf ya, ini kubik ya. Ya, yang mana turun 1 tangga itu akan dikalikan 1000.
Dan jika naik satu tangga, kita akan dibagi 1000. Berbeda dengan satuan liter. Satuan liter dia tidak punya pangkat, sementara satuan kubik dia memiliki pangkat 3. Jadi ada pengalinya atau pembaginya adalah 1000. Silakan Anda nanti boleh di pause lagi untuk memahaminya. Oke, kita lanjut ya. Nah, satuan volume dapat dinyatakan melalui berbagai cara seperti satuan kubik tadi ya, 1 liter dan cc. Juga ada antara satuan tersebut memiliki hubungan persamaan ukuran. Nah, yang dibahas dengan istilah konversi atau mengubah satuannya. Ini dapat dilihat 1 desimeter kubik nilainya sama dengan 1 liter. Sementara 1 meter kubik sama nilainya dengan 1 kiloliter. Dan 1 sentimeter kubik nilainya sama dengan 1 cc sama juga dengan 1 mililiter. Jadi 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik sama dengan 1000 cm kubik dan sama dengan 1000 cc. Ya, karena kita lihat di tangga tadi desimeter ke cm kubik ini turunnya satu tangga karena nilainya 1 berarti 1000. Jika Anda kurang paham, silakan boleh diulang lagi video pembelajarannya. Nah, sekarang kita akan lanjut kepada menentukan rumus debit, yaitu adanya hubungan debit yang disimbolkan dengan D dan volume disimbolkan dengan V dan waktu disimbolkan dengan W. Kita akan coba lihat, ini adalah rumus yang kita kenal dengan rumus segitiga ya, untuk menghafalnya lebih mudah. Yang mana V ini adalah volume dan D ini adalah debit, sementara W adalah waktu. Ini garis yang di atas ini dijadikan sebagai dibagi, sementara garis yang lurus ke bawah tanda panah ini dikali. Jadi rumusnya kita dapatkan mencari volume yaitu berarti ini yang dicari. Nah, karena ini berarti tinggal panah yang ke bawah berarti debit kali waktu, dan mencari debit rumusnya volume kita bagi dengan waktu. Untuk mencari waktu yang warna biru berarti volume, garis yang dipakai adalah garis pembagi, volume dibagi debit. Jadi inilah rumusnya. Dan untuk mudah menghafalnya, kita bisa pakai istilah, membantu menghafalnya dengan istilah vokalis dewa. Vokalis ini artinya volume, D ini debit, W ini adalah waktu. Jadi kita membacanya di atas, vokalis dewa. Jadi semoga kita mencari volume, debit kali waktu, mencari debit, volume bagi waktu, mencari waktu, volume bagi debit. Seperti itulah kira-kira. Nah, Ananda, kita lanjut mencari debit. Nah, ini dia yang tadi ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi, debitnya hilang, tinggal volume kita bagi waktu. Oke. Nah, ini dia. Ingat baik-baik rumusnya ya, Ananda. Nah, ini adalah rumus mencari debit. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh soalnya. Sungai kecil di rumah Pak Erwin mengalirkan volume air dengan volume 500 liter dalam waktu 10 menit. Berapa liter per menit debit air yang mengalir? Nah, berarti yang diketahui di sana adalah, nampak di sana ada 500 liter. Liter dengan volume berarti ini adalah volume air 500 liter. Selanjutnya ada waktu 10 menit. Berarti walaupun tidak ditulis waktu, kalau seandainya ada menit, berarti kita tahu itu adalah satuan waktu ya. Berarti waktu sama dengan 10 menit. Yang ditanya berapa liter per menit debit? Sudah jelas yang ditanya adalah debit. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Seperti ini. Ingat tadi rumusnya, rumus mencari debit, volume kita bagi waktu. Volume tadi simbolnya adalah V dan waktu simbolnya adalah W, sama dengan 500. Volume tadi ya 500 liter dibagi 10 menit. Waktunya dapat 500 bagi 10 sama dengan 50 liter per menit. Nah, jadi debit air mengalir adalah 50 liter per menit. Nah, itulah kira-kira Anda salah satu contoh soal dalam mencari debit. Semoga dengan contoh soal ini Anda dapat mengerti. Jika tidak mengerti, silakan Anda ulangi lagi video ini jika kurang paham. Nah, ini kita ulang lagi ya.
Mencari debit, volume kita bagi dengan waktu ya. Jadi volumenya tadi 500 liter dibagi waktunya 10 menit. 500 kita bagi 10 sama dengan 50 liter per menit. Nah, inilah contoh soalnya. Nah, sebagai latihan, Anda bisa mengikuti nanti di link yang ada dalam video ini atau yang sudah dibagikan nanti ke dalam grup WA kita ya. Nah, terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.